Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari atau melakukan suatu pembuktian ya tentang dalil proyeksi segitiga lancip. Apa itu dalil proyeksi? Ya, proyeksi. Saya buatkan sebuah segitiga ya, segitiga segitiga lancip ya, segitiga misalkan seperti ini kan. Saya buat seperti ini, kemudian saya tarik garis. Nah, ini misalkan di sini ada namanya saya buat ini titik A ya kan, titik A. Kemudian yang di sebelah sini titik C, di sini titik B gitu kan. Sudut B di sini maka saya buat nilai panjang B-nya di sini ya. Jadi sini ke sini ini panjang B. AC itu sama dengan B, kemudian BC itu sama dengan A, itu kan. Kemudian AB itu sama dengan C. Itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa proyeksi itu yang mana? Ketika ada garis AC atau garis B kita proyeksikan ke dalam AB, ya, ke dalam garis AB, maka akan kita peroleh titik ya. Kita buat di mana titik tersebut diperoleh dari garis tersebut yang dijatuhkan ke dalam garis AB. Maka kita akan didapatkan garis yang seperti ini. Ini ya. Ini garis lurus di sini selalu tegak lurus ya. Namanya proyeksi dia harus tegak lurus ya. Jadi proyeksi garis AC terhadap garis AB itu adalah garis AD. D yang mana D? Kita buat titik D. Nah, di sini D. Ya. Adalah AD ya. Atau misalkan di sini saya buat namanya X. X gitu ya. Nah, yang DC atau CD itu apa? Namanya tinggi, T. T gitu kan. Nah, maka proyeksinya yang mana? Yang X ya. Jadi proyeksi AC terhadap AB itu yang AD atau X gitu kan. Itu proyeksinya. Nah, maka dari itu di situ ada namanya dalil proyeksi segitiga lancip ya. Jadi setiap dalil ini nanti kita akan dapatkan sebuah persamaan. Nah, mulai dari mana? Kita akan memulai dari teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras yang pernah kita lihat, teorema Pitagoras. Pitagoras seperti apa? Kita akan lihat, kita akan bisa melihat pada segitiga ACD ya, ACD. ACD ya kan. Ditentukan dengan rumus CD kuadrat. Kita mencari CD atau T ya. CD kuadrat. CD kuadrat itu kan sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat dikurang dengan AD kuadrat gitu kan. Nah, atau dalam hal ini kita sudah ada menyimpulkan berarti CD itu adalah T. Berarti T kuadrat akan sama dengan AC. AC itu sama dengan B kuadrat ya. Dikurang dengan AD. AD itu sama dengan X gitu ya. X kuadrat itu. Nah, ini kita buat ke dalam persamaan satu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan segitiga ABCD. Segitiga BCD ya. Saya buat harusnya nih segitiga BCD ada di sini nih ya. Segitiga BCD. Hasil sebentar. Nah, pada segitiga BCD juga sama. Kita akan gunakan rumus atau teorema Pitagoras ya. Pada segitiga BCD. Pitagoras yang ini tadi pada segitiga apa? Pada segitiga ACD ya. ACD. Nah, kita lihat bahwa CD itu kan sama dengan BC kuadrat dikurang dengan BD kuadrat kan gitu ya. Kita tulis di sini, CD kuadrat sama dengan BC kuadrat kan gitu ya. BC kuadrat dikurang dengan BD kuadrat itu. Sehingga CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang dengan BD. BD itu kan sama dengan AB dikurang dengan X gitu ya, atau AB dikurang dengan AD gitu ya. Saya tulis di sini adalah AB dikurang dengan AD. Ini dikuadratkan ya.
Sehingga kita buat CD itu sama dengan T, berarti T kuadrat akan sama dengan BC. BC itu sama dengan A kuadrat dikurang dengan AB. AB A ke B itu kan semua tadi C ya. AB itu sama dengan C. C dikurang dengan AD. A ke D itu X. X kuadrat. Sehingga kita jabarkan menjadi T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang dengan C kuadrat ditambah dengan 2 kali C kali X. 2C kali X panjangnya dikurang dengan X kuadrat. Dikurang dengan X kuadrat. Ya, ini kita buat persamaan kedua. Nah, itu ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ya, kita bisa memperoleh persamaan baru, ya kan? Bahwa T kuadrat sama dengan T kuadrat ya. Buat persamaan yang kedua saya buat warna biru ya. Di sini kan berarti ini T kuadrat sama dengan T kuadrat, artinya kita buat yang ini sama dengan BX kuadrat itu ya. Jadi saya buat A kuadrat dikurang dengan C kuadrat ditambah 2C kali X, C kali X dikurang dengan X kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat dikurang dengan X kuadrat, kan gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat pernyataan ya bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat di sini. C kuadrat di sini pindah ke ruas kanan ditambah C kuadrat ya, dikurang dengan 2 kali C kali X. 2 kali C kali X. Nah, yang X kuadratnya mana? Ini kan sebenarnya sama-sama hilang karena negatif, menghilangkan. Ya. Atau bisa kayak tulis A kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ya. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat gitu kan, BC itu ditambah dengan C AB kuadrat dikurang 2 kali AB gitu kan, 2 kali C ya. 2 kali C. C itu AB dikalikan dengan AD. Itu ya. Nah, itu juga disebut sebagai dalil proyeksi pada segitiga lancip gitu ya. Jadi ini juga sama. Seperti ini kan namanya sebagai dalil proyeksi. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 AB kali AD itu ya. Kita di sini bisa mencari sebuah sisi-sisi yang lainnya jika sebuah sisi diketahui dan sisi yang lainnya tidak diketahui. Ini saya buat sebagai dalil proyeksi itu ya. Dalil proyeksi pada segitiga lancip. Gitu ya. Dalil proyeksi. Dalil proyeksi segitiga lancip. Nah, itu ya. Jadi seperti itu asal mulanya ya. Begitu pula untuk membuktikan panjang-panjang yang lain kita juga bisa ya. Kita tinggal dibolak-balik saja, nanti akan mendapatkan nilai yang sama itu kan. Setiap segitiga, setiap pembuktian yang lainnya. Itu ya. Oke, demikian ya. Ini yang dinamakan dengan dalil proyeksi segitiga, pembuktiannya menggunakan teorema Pythagoras. Seperti ini ya. Ini namanya dalil proyeksi segitiga lancip. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk menyelesaikan soal-soal segitiga dan unsur-unsur yang diketahui maupun yang belum diketahui. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.